Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di program studi hukum. Ya, kita akan membahas tentang pasar dari loanable fund. Loanable funds itu artinya adalah dana yang bisa dipinjamkan, yang bisa digunakan oleh para peserta yang ingin meminjam tersebut untuk melakukan investasi mereka. Kalian harus lihat bahwasanya memang sejatinya dana pinjaman itu dimaksudkan dalam tataran ekonomi makro atau mikro dalam sistem keuangan adalah untuk menambah modal. Jadi supaya penghasilan dari pengusaha tersebut bisa bertambah. Ekonomi menjadi lebih menggeliat. Jadi bukan sejatinya digunakan hanya untuk produk konsumsi. Ini yang beberapa mindset orang salah ya ketika meminjam adalah dipergunakan untuk kebutuhan. Padahal dalam tataran ekonomi makro sebenarnya sejatinya pinjaman-pinjaman itu dibuat dalam rangka supaya mereka lebih produktif, bukan semakin konsumtif. Nanti ada beberapa analisanya di slide-slide berikut. Nah, jadi kita akan membahas tentang pasar dari dana pinjaman ini. Ya, jadi ada penawaran dan permintaan. Walaupun sebenarnya pelajaran ini tidak sangat penting dalam hal ekonomi Islam ya, tapi memang sulit saat ini menghilangkan sistem ini di perekonomian kita. Tapi kita mungkin bisa lah membuatnya di tataran mikro untuk tidak membuat ini menjadi sistem gitu ya. Jadi karena di dalam ekonomi konvensional mereka sangat memperhatikan dalam hal suku bunga. Ya. Nah, jadi penawaran permintaan sebuah model sistem keuangan dana itu ini padahal kalau kita dengan seperti itu namanya riba. Ini namanya kajian ya tentang dampak riba dan bagaimana kenapa kok sulit juga kita keluar tapi ini menjadi satu sistem dari pasar keuangan kita. Tapi ini mungkin bisa menjadi masukan bagi kita ya. Jadi semoga kita memiliki pandangan yang lebih baik dan juga menjelaskan lebih gamblang lagi tentang masalah dampak. Nah, sehingga kita bisa memahami tentang bagaimana sistem keuangan itu berkoordinasi antara tabungan dan investasi. Jadi dari tabungan pindah ke investasi itu dijembatani oleh suku bunga. Tapi kalau dalam Islam bukan suku bunga, tapi adalah pola kerjasama bagi hasil, bagi rugi lagi. Jadi tapi ketika di konvensional itu sebenarnya niatnya sama ya dalam Islam itu niatnya sama bisa menguntungkan semua pihak. Cuma cara yang dipakai adalah salah dengan memastikan keuntungan itu belum. Nah, terus bagaimana pemerintah kebijakan-kebijakannya dan faktor-faktor lain seperti tabungan, investasi dan juga yang kita kenal dengan interest rate inilah yang dianggap menjadi salah satu kebijakan andalan dalam mengelola pasar keuangan atau pasar dana pinjam. Contoh adalah kita mengasumsikan ada satu pasar keuangan misalnya. Kemudian semua penabung nabung di market itu. Ini diumpamakan. Kadang-kadang siapa tahu kan kalau kita orang desa atau bahkan mereka tetap menyimpan dana dari bawah bantal macam-macam ya kan. Ada banyak tipe-tipe. Tapi ini kan mengasumsikan sehingga kita mengibaratkan ini adalah sebuah pasar di mana di situ banyak jual banyak menjadi di sini ada para penabung ya kemudian para borrower itu peminjam jadi jual dan dia beli mungkin penabung ini kita sedikit ibaratkan mungkin untuk penjual ya karena dia yang menyisihkan uangnya untuk ditaruh di lembaga keuangan supaya bisa dipinjam orang lain sedangkan borrowernya adalah orang yang beli gitu. Nah kemudian ada satu yang namanya interest rate ya yang dimana bisa menunjukkan bahwasanya interest rate ini bagi para penabung itu adalah keuntungan. Bagi mereka keuntungan karena apa? Karena ketika mereka itu ditentukan 5% suku bunga, otomatis tabungan 100 juta yang mereka taruh itu selama tempo yang disepakati, maka dia akan kembali sekitar 105 juta, artinya 100 juta pokok ditambah 5 juta bunga. Nah, tetapi di mata para pengusaha yang seperti ini tuh namanya mereka menamakan sebagai biaya ongkos dari mendapatkan modal itu. Jadi saya harus ongkos 5%. Inilah kadang-kadang yang menjadi bubble ya, jadi istilahnya gelembung
dana ya. Padahal seharusnya tidak seperti itu ya mekanismenya. Tapi itulah sistem ribawi yang saat ini berjalan. Jadi contoh, karena saya itu meminjam dana dan saya itu harus mengembalikan 5% sebagai keuntungan apa namanya itu, maka otomatis saya pasti menjual barang, nggak mungkin dia ambil untung 5%, pasti lebih dari itu. Bahkan mungkin 20%, 25% di antara persentase yang lain untuk digunakan sebagai biaya operasional. Tapi dia minimal itu memang harus 5% supaya untuk bisa mengembalikan keuntungan bagi para penawar. Nah, kemudian penawaran dari dana pinjaman ini datang dari tabungan tadi. Jadi para rumah tangga with extra income yang memiliki tabungan berlebih atau pendapatan berlebih yang tidak habis untuk konsumsi bisa meminjamkannya, dan kemudian kan ini ya ada input ada output. Jadi dia bisa meminjamkan, karena dia bisa meminjamkan maka dia kemudian mendapatkan bunga atau bagi hasil. Jadi sebenarnya maka ya pepatah rajin menabung itu sebenarnya pangkal kaya itu ya bukan hal yang salah, karena memang ketika dia menabung kemudian uangnya itu bisa digunakan, misalnya sifatnya tabungan ya, tapi ada beberapa yang minim walaupun sangat sedikit dan terlalu besar jumlahnya, dia dapat tambahan. Kemudian maka ini tabungan publik namanya ya. Tabungan publik itu ketika tabungan rumah tangga bukan negara ya. Walaupun nanti tetap mengaruhi apa namanya tabungan negara. Jadi kalau ini positif artinya apa namanya lebih banyak tabungan, semakin banyak tabungan yang dimiliki publik itu bisa menambah tabungan nasional dan juga suplai penawaran. Jadi kalau kita menabung itu sebenarnya membantu pemerintah dalam rangka menyediakan dana yang bisa dipinjam para pengusaha. Kalau seandainya negatif, artinya semakin sedikit, kan tidak ada yang menabung di apa namanya di di bank atau di lembaga keuangan atau tidak menyediakannya sebagai dana pinjaman, maka semakin mengurangi tabungan nasional dan juga mengurangi penawaran dana pinjaman yang bisa diambil. Inilah ini pasar dari penawarannya. Jadi kalau di pasar penawaran itu ketika semakin naik ya, an increase in interest rate. Jadi ketika ada tambahan dari bunga, suku bunga akan membuat orang lebih tertarik, saving more attractive, semakin lebih menarik, sehingga um, ketika pemerintah mengambil kebijakan menaikkan interest rate itu berarti semakin menekan bahwasanya jumlah dananya itu banyak. Sebenarnya kalau di Indonesia ini kasusnya itu beberapa tahun terakhir itu pemerintah lebih cenderung menurunkan suku bunga ya. Artinya banyak dana yang nganggur sebenarnya. Sehingga daripada dananya itu cuma menganggur saja, maka pengennya itu karena ini sudah lebih lebih banyak penawaran dibandingkan permintaan untuk memakai dana itu sebagai usaha. Di antara halnya ya, sehingga kemudian suku bunga diturunkan. Ini hubungan ini ketika pemerintah itu sedang butuh-butuhnya dana supaya disediakan untuk investasi dan bisa dipinjam oleh para pengusaha, maka biasanya pemerintah kemudian apa namanya menaikkan suku bunga supaya dana yang menghasil itu menjadi, sehingga bisa menambah dari jumlah yang dipinjamkan dari awalnya 60 misalnya, ini contoh kasusnya ada kenaikan suku bunga menjadi 8. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang permintaan yang berasal dari from investor, para investor dalam hal ini para pengusaha ya. Jadi investor itu bukan cuma naruh saja, tapi dia bagaimana mengelola, melipat gandakan dana tersebut lewat usaha-usaha real. Ya, jadi para perusahaan meminjam dana yang mereka butuhkan untuk membayar new equipment, jadi alat-alat baru, pabrik baru, cabang-cabang baru, ya kan. Kemudian ini apa namanya, sedangkan ada juga termasuk rumah tangga ketika mereka itu meminjam uang supaya mereka bisa membeli rumah baru. Artinya kalau rumah rumah yang baru itu artinya bukan rumah yang dipakai sekarang, itu sebenarnya adalah loanable. Jadi kalau seandainya ada peluang itu dan harganya mungkin sangat, kalau meminjam untuk membeli new houses itu termasuk investasi. Apa namanya, mungkin kalau misalnya ya kalau kalian minjem dana untuk bikin rumah sendiri, nah kadang-kadang itu harus ada benar-benar yang matang. Kalau udah rumah yang kedua itu bahkan sebenarnya nggak harus, tapi itu menjadi investasi ya, asal kalian mendapatkan harga yang lebih baik, kemudian kemampuan ekonomi yang dianggap cukup oleh bank sehingga kalian bisa pinjam.
Ya, contoh itu para investment. Kalau mereka ini karena ini dianggap cost, jadi mindset mereka adalah ketika suku bunga tinggi, maka mereka akan cenderung tidak mau karena waduh harus mengembalikan dengan jumlah suku bunga yang besar. Tapi ketika suku bunganya turun, maka minat mereka untuk mengambil ya, melakukan permintaan dari loanable fund ini dana pinjamannya semakin besar. Kita a fall in interest rate, jadi kebalikannya tadi ya, ketika ada penurunan suku bunga akan menurunkan, bahasa mereka adalah biaya dari pinjaman. Kalau dalam Islam kita tidak kenal seperti itu. Ini kita bahas jelas. Jadi yang akhirnya menaikkan dari jumlah loanable fund demanded, jadi menambah jumlah permintaan. Tadi biasanya kalau pemerintah sedang menghadapi resesi, kemudian sedikit para pengusaha yang bergairah untuk melakukan usahanya, mereka mulai melakukan kebijakannya adalah penurunan suku bunga. Dalam rangka apa? Supaya mereka tertarik melakukan permintaan dana. Kita pinjamin dana deh, yang penting kamu gerakkan ekonomi. Seperti itu. Sehingga dana permintaan dana pinjaman tadi semakin besar ketika suku bunganya malah turun. Nah, sehingga itulah ada titik temu. Maka dari itu ya, kita set adjust to equate untuk menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan. Ya, contoh misalnya kalau tadi 7, kemudian 6 atau ketiga, nah kemudian ada titik tengahnya, kemudian 5%. Nah, ini contoh satu kasus-kasus sendiri. Contoh saving incentive. Ini adalah contoh salah satu kebijakan karena tadi poin-poinnya adalah kebijakan pemerintah ya. Artinya mendukung tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi pasar dari dana pinjaman tadi. Contoh tax insentif ya, artinya adalah insentif pajak. Karena dalam satu prinsip ekonomi kan ada bahwasanya people respond to insentif. Jadi orang-orang itu dia menanggapi. Jadi mereka ini tergerak gara-gara ada insentif. Insentif diantaranya apa? Yaitu misalnya pemerintah melakukan kebijakan insentif pajak. Jadi kalau orang punya tabungan semakin banyak, dia diberi insentif pajak. Entah bentuknya macam-macam ya, bisa pengurangan pajak atau mungkin pengembalian pajak yang sudah dibayarkan. Sehingga ini mengakibatkan bahwasanya orang yang ingin menaruh dananya ya supaya penawarannya supaya bisa dipinjam di lembaga keuangan akan semakin tinggi ya, sehingga kemudian pada gilirannya reduce dari global interest, sehingga kemudian karena penawarannya lebih banyak, kemudian permintaannya tetap, maka kemudian akhirnya kan banyak dana yang kurang terserap, sehingga kebijakannya akhirnya menyebabkan titik equilibrium atau suku bunganya itu menjadi, hingga kemudian pada akhirnya juga akan menaikkan dari jumlah dana yang bisa disediakan di pasaran ya. Tapi suku bunganya turun karena apa? Karena tadi kebijakan insentif. Sekarang kemudian ada juga investment tax, jadi pajak pengusaha. Kalau tadi pajak tabungan, pajak pengusaha ya. Contoh misalnya kalau Anda melakukan usaha, kami berikan insentif gitu ya, atau investment tax credit itu artinya pinjaman pajak ya. Jadi pajak kali ini kami bayarin, kalian nggak usah bayar pajaknya. Ya masih mending, jadi wah lumayan nih, jadi kita nggak usah bayar pajak dulu, pajaknya karena kredit itu utang ya. Kita boleh nggak usah bayar pajak sampai kita melakukan usahanya untung. Sehingga akibatnya apa? Otomatis ini bagi para peminat permintaannya ya, artinya orang borrowers tadi, para peminjam dana itu, wah mumpung lagi nggak harus bayar pajak nih, dikasih pinjam, ya kan? Sehingga kemudian mereka beramai-ramai ingin masuk dalam pasar permintaan dari dana pinjaman tersebut, sehingga permintaannya naik. Ya, kemudian ketika naik, ketika permintaan semakin banyak, sedangkan penawarannya itu tetap, ya, otomatis kan ada persaingan di situ, semakin sulit mendapatkan dana pinjaman, sehingga kemudian untuk menyeimbangkan, mungkin pemerintah kemudian ambil kebijakan menaikkan suku bunga kan, kemudian ya akhirnya tetap akan ada kenaikan juga dari jumlah kuantitas dari dana pinjaman tersebut. Kalau untuk menganalisis ini kan kita sudah sampaikan ya ada 3 tahap ya, utamanya yang
apa namanya terpengaruhi, kemudian akibatnya apa, kemudian berpengaruh apa enggak di tawaran dan permintaan itu sudah pernah kita simulasikan ya. Ini sebagai gambaran. Nah, ini adalah salah satu bentuk tugas ya. Ini ada jawabannya. Contoh adalah budget defisit. Salah satu kejadian pemerintah, apa itu budget defisit? Budget defisit itu artinya pengeluaran pemerintah itu lebih besar dari pendapatan pajak mereka. Ya, otomatis apa namanya? Jangankan menabung, nggak sempat menabung kan karena pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan pajaknya. Hingga akan mengakibatkan reduce national saving. Secara nasional tabungan nasional akan berkurang. Dan diantaranya kalau tabungannya berkurang, berarti dana yang bisa dipinjam atau dana pinjaman pun akan berkurang. Kemudian dengan seperti ini, pemerintah apabila ingin menarik banyak suplai dana dari orang-orang yang lain, publik misalnya, kemudian menaikkan suku bunga. Dan akhirnya akibatnya ini ya, karena masih tetap belum berpengaruh kepada apa namanya tadi yang awalnya kena adalah jumlah dana yang bisa dipinjamkan, maka ya akibat budget defisit ini masih bergeser ke kiri, artinya semakin melemah atau semakin turun. Makanya jangan bangga apabila pemerintah itu sebenarnya melahirkan apa namanya budget defisit. Ya, ini kalau kalian lihat ada beberapa kebijakan politik ya masalahnya memilih anggaran defisit atau surplus ya. Tapi beberapa tahun ini kita nggak pernah mendengar pemerintah itu mengalami surplus anggaran. Biasanya defisit bahkan utang kita selalu naik. Ya, sehingga analisis kita itu apa namanya menaikkan kenaikan dalam budget defisit. Jadi semakin defisit itu semakin membuat kita nggak bisa berinvestasi, penurunan dalam investasi. Maka kemudian pemerintah mengambil apa namanya meminjam untuk membayar utangnya tadi. Kan namanya defisit tadi kan pengeluarannya lebih banyak. Jadi dia harus nyari sumber dana tuh macam-macam sumber dana dari negara lain, dari IMF macam-macam. Kemudian leaving less fund available fund sehingga dana untuk apa namanya dana yang bisa tersedia untuk investasi itu semakin sedikit ya, crowding out semakin melemah ya. Oke, kemudian sehingga investasi itu adalah penting untuk long run economic growth. Jadi sebagai apa namanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi budget defisit itu bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berkurang dan juga standar hidup yang juga berkurang ketika selama terus itu defisit. Maka ini ada menarik ini kebijakan sustain tax, jadi tax yang berkelanjutan, kesinambungan dan kemudian spending policies that boost consumption. Ya, ini masalahnya. Jadi kebijakan-kebijakan pengeluaran yang bisa menaikkan konsumsi di berbagai caranya itu bisa mengurangi rata-rata tabungan dan bisa mengurangi apa namanya jangka pertumbuhan jangka panjang dan juga mengurangi standar hidup. Kalau menurut saya kalian setuju apa enggak ini? Kalau menurut saya pribadi saya setuju. Walaupun kita tanya ternyata ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi jarang yang tidak setuju. Paling karena tidak pasti. Kenapa kita kesetujuannya? Jadi kalau makanya kemarin ada sempat isu ya di tengah pandemi ini bahwasanya mobil itu pajak mobil akan dihilangkan. Otomatis ketika pajak mobil dihilangkan, banyak orang mau beli mobil, tapi ingat pembelian mobil itu terkadang lebih terkesan konsumtif bukan produktif. Ya, kan? Maka dari itu bisa mengancam jumlah tabungan yang ada di apa namanya nasional bahkan dan juga mengurangi dana yang harusnya disediakan lebih kepada produktif lewat investasi tadi. Satunya maka ya kita setuju juga dengan apa yang dikemukakan oleh yang diputuskan oleh Menteri Keuangan ya. Karena memang di situ memang ada beberapa hal juga akibat dampak bila pajak mobil itu di pajak mobil baru itu dihapuskan, diantaranya pasar mobil bekas akan semakin hancur dan lain sebagainya. Dan itu menurut dalam tataran apa namanya ekonomi makro itu juga kan lebih cenderung kalau lihat masyarakat Indonesia itu adalah sektor konsumtif, seharusnya ada dana-dana masyarakat yang harusnya bisa lebih produktif terutama di era pandemi saat ini. Oke, kemudian pemerintah kemudian membiayai defisit tersebut dengan meminjam, ya, dengan cara apa? Menjual sukuk, menjual obligasi dan sebagainya. Persisten defisit, jadi defisit yang terus-terus menerus akan semakin
menyebabkan apa namanya tumbuhnya utang pemerintah. Ya kita tahu sendirilah kayaknya ini tidak usah dibahas kalau utang negara kita ya. Jangankan kita, negara Amerika juga sama. Tapi itu jadi catatan ya, dia agar pemerintah kita juga jangan inilah, kita berhak sebagai apa namanya masyarakat publik meminta pertanggungjawaban efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut, karena kalau tidak ya semakin membuat kita itu terhimpit utang ya. Jangan sampai seperti negara-negara Afrika yang ada beberapa yang terkendala gara-gara utang yang begitu besar. Kemudian the ratio government debt to GDP. Nah, ini menarik. Ini yang saya pernah dengar di antaranya Menteri Keuangan itu pernah menyampaikan alasan mereka meminjam dana dari luar negeri begitu banyak, yaitu karena GDP Indonesia cukup cukup menarik karena dibandingkan negara-negara lain saat ini yang mengalami penurunan bahkan minus, tapi Indonesia masih ada positif di beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan Menteri Keuangan cukup pede bahwasanya rasio ini masih normal. Nah, jadi ini adalah suatu ukuran. Jadi ya dibandingkan ya memang betul, kalian kalau mau ngutang, kalian harus hitung-hitung pendapatan kalian. Kalau pendapatan kalian kira-kira semakin naik, ya optimis saja ambil utangnya. Tapi kalau kalian melihat pendapatannya tidak ada kenaikan, utangnya jalan terus, ya semakin membuat kalian semakin sulit ya. Sehingga itu satu ukuran ya, sehingga apakah dia bisa dengan menaikkan pajak pendapatan dan lain sebagainya. Itu contohnya. Kemudian secara sejarah, the GDP ratio usually rises during wartime, semakin tinggi ketika ada peperangan, dan biasanya semakin turun ketika lebih damai. Maka ya penting menjaga kedamaian ya. Karena situasi perang itu membuat negara kacau. Kita lihat beberapa negara yang mengalami hal tersebut, diantaranya Libya, kemudian saat ini Suriah, kemudian diantaranya juga Yaman mungkin saat ini perang saudara, dan itu diharapkan kita tidak demikian. Maka ini adalah perjalanan dari government debt, dari utang pemerintah di US ya, dari persentase GDP. Yang lihat di sini pas Perang Dunia Kedua utang Amerika begitu besar. Ketika kedamaian sini, ketika ada financial crisis dia cukup naik, tapi itulah perjalanan grafiknya. Tapi peperangan itu semakin, ini ada Civil War, ini kayak nama filmnya Captain America ya. Tapi itulah yang semakin naik apabila kondisi stabilitas politik itu semakin ini. Karena banyak, kenapa? Karena banyak anggaran pemerintah dipakai untuk peperangan. Kemarin pernah dikritik dalam satu pemerintahan Amerika itu tentang masalah budget dana pengiriman tentara AS di negara-negara Timur Tengah ya, di Afghanistan macam-macam. Dan saya kira pernah dalam sebuah kebijakan Presiden AS itu ingin memulai menarik pasukan-pasukan mereka ya, supaya menghemat dana dan mengurangi rasio utang. Sebagai konklusi adalah maka pasar itu adalah salah satu suatu cara yang baik untuk mengorganisir ekonomi activity, tapi menurut saya tidak untuk masalah uang, karena ini akan menjadi riba ya. Kalau pasar barang oke, pasar keuangan ini harus kita maknai dengan lebih kepada real sektornya, jadi bukan masalah uang. Kemudian ke pasar keuangan yang diatur pemerintah itu dengan kekuatan penawaran dan permintaan yang bisa mengalokasikan sumber daya yang kekurangan tadi kepada yang lebih efisien. Artinya siapa yang paling bisa melakukannya dengan istilahnya, kalau memberikan imbal hasil yang paling tinggi dan lain sebagainya. Ya semakin inilah yang semakin efisien itu semakin mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut. Maka kemudian ada para penabung dan juga ada para pengusaha atau para pinjam. Jadi mereka itu mengkonversi dari pendapatan saat ini kepada supaya future purchasing power. Orang menabung itu adalah supaya mereka untuk beli sesuatu di saat yang mendatang itu mempunyai kekuatan yang lebih. Tapi pada para pengusaha itu dia membolehkan dana untuk modal supaya bisa memproduksi barang jasa di masa depan. Jadi nggak ada apa namanya narasi tentang saya harus beli baju baru, laptop baru, HP baru, enggak ya. Kalau kalian bisa pastikan laptop baru itu bisa mendorong produktivitas kalian, it's okay, take it ya kan. Apa namanya, tapi kalau enggak, ya kalian harus kembangkan ya, harus cari yang lebih produktif. Maka kemudian keuangan Amerika itu dibuat untuk banyak tipe-tipe institusi keuangan ya, seperti kemarin saya sebutkan pasar saham, pasar obligasi, bank, dan juga reksadana. Kemudian tabungan nasional itu sama dengan tabungan swasta dengan tabungan publik ya, swasta dan kalau private ya tergantung umum ya, masyarakat
umum, kemudian kalau publik itu lebih kepada anggaran dasar pemerintah tadi. Kemudian dalam sebuah ekonomi tertutup, national savings itu sama dengan investment, artinya ya apa yang bisa diinvestasikan itu ya tercermin dari tabungan yang dimiliki oleh sistem nasional ya. Sehingga keuangan itu akan membuat ini bisa terjadi. Maka ya banyak sekali literasi edukasi masyarakat dari pemerintah untuk apa namanya mensosialisasikan gerakan tabungan ya. Kemudian penawaran dari dana tawaran itu dari tabungan tadi penawarannya. Tapi kalau permintaan datang dari para investor dalam arti ini adalah para pengusaha yang ingin melipat gandakan modal mereka. Kemudian eh, inilah jurusnya yaitu interest rate, tapi ini tidak dalam Islam dan bukan tataran ini ya. Apa namanya suku bunga untuk membalanskan atau menyeimbangkan permintaan dan penawaran dana pinjaman. Ya. Karena interest rate ini sebenarnya malah membuat orang itu menjadi fokus pada kegiatan tapi lebih fokus pada jumlah dananya. Dalam Islam yang penting dana kegiatannya harus halal, kegiatannya harus melibatkan semua pihak. Kemudian sebuah permintaan budget defisit itu sangat berpengaruh negatif ya pada public saving sama national saving. Kemudian dan juga dana yang bisa ditawarkan di dana apa namanya pinjaman. Kemudian ketika defisit outward investment, maka dia bisa mengurangi pertumbuhan dan produktivitas serta GDP. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.